Nah, dia penyimpangannya nggak banyak, artinya nanti bisa seragam. Tapi kalau jenis-jenis yang metal snakeskin, blacktail, kemudian mungkin apa ivory itu juga keluarnya macam-macam, ada yang red juga gitu. Nah, ini perlu diperhatikan jenis-jenis yang bisa untuk jantanisasi. Oke, yang kedua adalah penjual pasangan. Nah, ini kebanyakan dari teman-teman rata-rata jual pasangan. Nah, jual pasangan ini harganya bisa lebih tinggi dibanding si jantanan. Pasangan ini bisa kisaran range-nya 25 sampai 100 ribu atau bahkan sampai jutaan. Tidak ada batasan atau tidak ada standar harga secara khusus dan belum diatur oleh pemerintah. Jadi kita masih santai-santai saja nih, mau jual berapapun juga masih belum diatur soalnya. Jadi kita masih oke-oke saja lah pakai harga berapapun sesuai dengan kita mau menghargai berapa diri kita atau kita mau menghargai berapa karya kita. Itu aja. Ada yang jual 100 ribu masih udah untung, oke. Ada yang jual 1 juta, oke, nggak ada masalah. Tapi di sini butuh yang namanya seleksi. Artinya akan ada ikan-ikan yang tidak masuk ke kualifikasi yang dijual pasangan. Misal ikan yang tadi bengkok atau ikan-ikan yang tidak sesuai dengan karakternya, misal tuxedo tapi bocor ada warnanya, atau mungkin AFP tapi ada garis-garis merahnya atau coklatnya. Nah, itu ada seleksi. Artinya di sini kita dapat harga tinggi tapi ada effort untuk seleksi. Kalau yang jantan nggak usah seleksi, yang penting jantan gitu kan tadi. Nah, ini ada seleksi. Nah, di pasangan ini hasil dari seleksi yang tidak lolos pasangan tadi itu juga bisa dijual secara jantanan tadi kalau mau dijual. Kalau enggak sih juga nggak apa-apa, ini pilihan aja. Jadi ini juga berpulang juga untuk mendapatkan ikan jantan-jantan reject yang bisa dijual, diuangkan lagi menjadi uang. Oke, ini segmen yang pasangan. Nah, ada lagi sekarang yang jual ikan-ikan yang high class. Artinya ikan-ikan yang bisa dibuat untuk kompetisi, untuk kontes. Ya rata-rata kontes sih kompetisinya untuk kontes. Nah, ini harganya bisa fantastis, Pak. Bisa sampai 2 juta, bisa sampai 3 juta. Nah, ini teman-teman kalau mau fokus di sini pun ini juga nggak apa-apa. Ini ada potensi besar di sini untuk tapi ini benar-benar harus jelimet, Pak. Saya bikin ikan untuk kontes itu, waduh, jelimet banget. Jadi agak sulit banget untuk mendapatkan ikan-ikan yang kriteria untuk kontes, tapi harganya fantastis. Itu ya ada 3 faktor itu. Kurang laku, ada yang sama sekali nggak laku. Nah, yang nggak laku ini bisa dijadikan bonus-bonus. Misal ada orang nawar AFR harga berapa? 100 ribu om. Wah, kalau 50 ribu boleh nggak bisa om, ini 150 aja tapi nanti bonus Red Dragon kayak gitu. Padahal Red Dragon jualnya 25.000 tapi bisa naik tadi 50.000 gara-gara itu. Kemudian orangnya pikir-pikir, iya juga ya kalau saya beli 150 bonus Red Dragon, padahal Red Dragon kalau mungkin beli 100.000 lagi. Oke, nggak apa-apa wis, 150 dapat 2 pasang. Artinya secara harga si orang ini di dalam otaknya adalah menganggap bahwa 150 dibagi 2. Padahal di farm kita enggak. Red Dragon harganya lebih murah dan mungkin lebih banyak gitu, lebih banyak daripada populasinya lebih banyak daripada AFR misal, kayak gitu. Bisa dilakukan teknik seperti itu. Jadi menggabungkan 2 jenis yang berbeda dengan harga yang sebenarnya di up, tapi konsumen merasa tuh di diskon, kayak gitu ya. Tuh. Nah, selanjutnya yang kedua, selain kita sudah membuat teknik harga yang seperti itu, atau bahkan teman-teman juga bisa ditawar pun misal dikasih harga misal 300 gitu. Orang kalau 300 nggak mungkin nawar 10.000 kan, logikanya kalau 300 nggak mungkin nawar 10.000 kan. Orang nawar biasanya di atas mungkin di setengahnya ya. Kalau 150 gimana, padahal harganya tadi kan 100 sebenarnya kan, nggak ada orang tahu kan harga kita. Dan belum ada diatur juga jangan diatur ya Pak harga ikan gapi ya Pak ya. Dari pemerintah jangan ngatur harga gapi ya. Nanti ya kalau diatur harga gapi repot, kita nggak bisa, teknik ini nggak bisa diterapkan Pak nanti Pak. Jadi itu misal harganya 100 tapi di up dulu 300 karena nggak ada yang tahu juga gitu loh. Kemudian ditawar 150, kasih aja.
penting nggak di bawah 100 wis, kasih aja, kita masih untung. Jadi bisa dengan teknik yang kedua itu dengan cara di-up-kan, kemudian dia tawar langsung dikasih, atau dengan cara harganya sudah turun dulu tapi di-up-kan dengan tambahan bonus jenis ikan yang lain. Oke, ini yang kedua. Tadi kan teknik formulasi harga tadi. Yang kedua adalah teknik closing yang nonjok banget. Usahakan jangan dikasih pilihan. Jadi beli enggak om? Jawabannya apa? Enggak minat. Enggak jadi, enggak minat. Kemahalan om, enggak jadi. Jangan pernah kata-kata jadi beli enggak om. Terus pakai apa? Tak kasih triknya. Ini rahasia ini. Om kira-kira mau transfer pakai BCA atau Mandiri? Piye coba? Nggak ada kata-kata tidak. Om mau pilih Red Dragon atau yang AFR? Om mau kirim hari ini atau kirim seminggu lagi? Nggak ada kata-kata pilihan yang lain. Jadi ini adalah teknik closing paling nonjok. Jangan memberi kesempatan untuk bilang iya atau tidak. Jadi jawabannya harus iya dan iya. Jawabannya nggak boleh ada kata-kata tidak. Pokoknya jawabannya iya dan iya. Kayak gitu. Nah ini teknik closing yang paling nonjok adalah itu. Jadi kita nggak jadi etok-etok dewe kira dodolan gitu loh. Sombong wae aku ora dodolan kok jane kok. Aku ora perlu kowe kok jane ngono gitu. Tapi sebenarnya perlu, tapi dengan kata-kata kita dengan cara-cara seperti itu. Gitu. Atau mungkin dengan teknik-teknik yang orang itu kan gini. Orang itu kan kalau dikasih batas waktu itu biasanya cepet-cepetan. Contoh, Om, AFR-nya sudah di booking nih 5 pasang, tinggal 1 pasang. Om mau transfer lewat Om mau dikirim hari ini atau kirim besok? Kayak gitu kan? Dia mungkin besok aja. Tapi kalau besok aku nggak bisa mastiin ya, karena yang 4 sudah di booking, misal kayak gitu. Pokoknya jangan kasih pilihan tidak. Pokoknya harus pilihannya iya sama iya, iya sama iya, iya sama iya. Dan yang terakhir nih, yang terakhir dan nanti langsung kita bisa diskusi panel ya. Yang terakhir adalah akhiri chat itu harus dari kita. Kurang laku, ada yang sama sekali nggak laku. Nah yang nggak laku ini bisa dijadikan bonus-bonus. Misal ada orang nawar AFR harga berapa? 100.000 om. Wah kalau 50.000 boleh nggak bisa om, ini 150 aja tapi nanti bonus Red Dragon kayak gitu. Padahal Red Dragon jualnya 25.000 tapi bisa naik tadi 50.000 gara-gara itu. Kemudian orangnya pikir-pikir ya juga ya, kalau saya beli 150 bonus Red Dragon, padahal Red Dragon kalau mungkin beli 100.000 lagi. Oke nggak apa-apa wis, 150 dapat 2 pasang. Artinya secara harga si orang ini di dalam otaknya adalah menganggap bahwa 150 dibagi 2. Padahal di farm kita enggak. Red Dragon harganya lebih murah dan mungkin lebih banyak gitu. Lebih banyak daripada populasinya lebih banyak daripada AFR misal. Kayak gitu. Bisa dilakukan teknik seperti itu. Jadi menggabungkan 2 jenis yang berbeda dengan harga yang sebenarnya di up, tapi konsumen merasa tuh di diskon. Kayak gitu ya. Tuh. Nah, selanjutnya yang kedua, selain kita sudah membuat teknik harga yang seperti itu, atau bahkan teman-teman juga bisa ditawar pun misal dikasih harga misal 300 gitu. Orang kalau 300 nggak mungkin nawar 10.000 kan? Logikanya kalau 300 nggak mungkin nawar 10.000 kan? Orang nawar biasanya di atas mungkin di setengahnya ya. Kalau 150 gimana? Padahal harganya tadi kan 100 sebenarnya kan, nggak ada orang tahu kan harga kita, dan belum ada diatur juga jangan diatur ya Pak harga ikan gapi ya Pak ya. Dari pemerintah jangan ngatur harga gapi ya. Nanti ya kalau diatur harga gapi repot, kita nggak bisa, teknik ini nggak bisa diterapkan Pak nanti Pak. Jadi itu misal harganya 100 tapi di up dulu 300 karena nggak ada yang tahu juga gitu loh. Kemudian ditawar 150, kasih aja. Penting nggak di bawah 100 wis, kasih aja, kita masih untung. Jadi bisa dengan teknik yang kedua itu dengan cara di-up-kan, kemudian dia tawar langsung dikasih, atau dengan cara harganya sudah turun dulu tapi di-up-kan dengan tambahan bonus jenis ikan yang lain. Oke.
Ini yang kedua, tadi kan teknik formulasi harga tadi. Yang kedua adalah teknik closing yang nonjok banget. Usahakan jangan dikasih pilihan. Jadi beli enggak om? Jawabannya apa? Enggak minat. Enggak jadi, enggak minat. Kemahalan om, enggak jadi. Jangan pernah kata-kata jadi beli enggak om. Terus pakai apa? Tak kasih triknya. Ini rahasia ini. Om kira-kira mau transfer pakai BCA atau Mandiri? Piye coba? Nggak ada kata-kata tidak. Om mau pilih Red Dragon atau yang AFR? Om mau kirim hari ini atau kirim seminggu lagi? Nggak ada kata-kata pilihan yang lain. Jadi ini adalah teknik closing paling nonjok. Jangan memberi kesempatan untuk bilang iya atau tidak. Jadi jawabannya harus iya dan iya. Jawabannya nggak boleh ada kata-kata tidak. Pokoknya jawabannya iya dan iya. Kayak gitu. Nah ini teknik closing yang paling nonjok adalah itu. Jadi kita nggak, jadi etok-etok dewe ki rada dolan gitu loh. Sombong wae aku rada dolan kok jane kok. Aku ora perlu kowe kok jane ngono ki lho. Tapi sebenarnya perlu, tapi dengan kata-kata kita, dengan cara-cara seperti itu. Gitu. Atau mungkin dengan teknik-teknik yang orang itu kan gini. Orang itu kan kalau dikasih batas waktu itu biasanya cepet-cepetan. Contoh, Om, AFR-nya sudah di booking nih 5 pasang, tinggal 1 pasang. Om mau transfer lewat Om mau dikirim hari ini atau kirim besok? Kayak gitu kan? Dia mungkin besok aja. Tapi kalau besok aku nggak bisa mastiin ya, karena yang 4 sudah di booking, misal kayak gitu. Pokoknya jangan kasih pilihan tidak. Pokoknya harus pilihannya iya sama iya, iya sama iya, iya sama iya. Dan yang terakhir, nih yang terakhir, dan nanti langsung kita bisa diskusi panel ya. Yang terakhir adalah akhiri chat itu harus dari kita.